Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amara Diba Hanifah dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Agenda kita pada video kali ini yang pertama yaitu perhitungan arus beban penuh atau IFL, yang kedua pemilihan MCB, kontaktor, dan TOR atau overload relay untuk dual starter, yang ketiga sizing komponen untuk star delta starter, yang keempat penggunaan cheat sheet sebagai panduan cepat, dan yang kelima kesimpulan dan tips desain sistem kontrol. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bagi materi ini menjadi dua secara garis besar. Yang pertama yaitu dual starter dan yang kedua yaitu star delta starter. Di dual starter kita akan menghitung arus beban penuh, menghitung rating MCB, menghitung rating kontaktor, dan juga menentukan rating TOR atau thermal overload relay. Nah, di star delta juga sama, tapi langkah yang kita gunakan itu akan berbeda pada nilai kabel dan TOR yang akan memiliki nilai dan juga hasil serta tipe yang digunakan juga berbeda. Kita langsung saja ke poin yang pertama yaitu menghitung arus beban penuh. Arus beban penuh itu apa sih? Nah, arus beban penuh merupakan arus maksimum yang dapat ditarik oleh motor selama beroperasi. Nah, untuk menghitung arus beban penuh ini kita bisa melihat pada nameplate, di mana di situ ada daya motor dalam kilowatt, ada tegangan suplai motor 220 atau 380, juga faktor daya motor, efisiensi motor gitu. Dari nameplate itu kita bisa menentukan atau menghitung arus beban penuh dari nilai-nilai yang ada di nameplate. Nah, faktor daya dan efisiensi ini ditentukan oleh OM. Faktor daya dan efisiensi ini ditentukan oleh OM atau Original Equipment Manufacturer. Nah, setelah kita melihat data-data tersebut pada nameplate, kita bisa masukkan ke rumus berikut atau rumus arus beban penuh. Nah, di arus beban penuh ini kita dibagi menjadi dua rumus, yaitu dalam kilowatt dan juga dalam horsepower atau tenaga kuda. Di mana dalam kilowatt itu IFL sama dengan kilowatt dikali 1000 atau watt ya, di sini dikali 1000 dibagi VL dikali akar 3 dikali faktor daya dikali efisiensi motor. Nah, untuk arus beban penuh dengan tenaga kuda atau horsepower itu dituliskan dengan IFL sama dengan HP dikali 745,7 dibagi VL dikali akar 3 dikali faktor daya dan dikali efisiensi. Nah, kita akan menghitung arus beban penuh. Di sini saya terdapat contoh dari nameplate. Nah, karena di Indonesia itu menggunakan sumber 50 Hz, maka kita melihat data yang sebelah kiri. Kalau di luar negeri itu biasanya ada yang menggunakan 60 Hz, maka kita melihat bagian data sebelah sini. Nah, karena Indonesia menggunakan 50, maka saya akan melihat yang saya beri kotak merah ini atau sebelah kiri. Nah, dari data-data tersebut didapatkan daya motornya itu sebesar 5,5 kW. Nah, ini itu lihat dari mana sih? Di sini di nameplate itu kalian bisa lihat yaitu 5,5 kW. Nah, ini merupakan daya motornya. Lalu tegangan supply itu 380 volt. Ini dilihat dari sini. Volt titik 380 sampai 415. Nah, jadi di motor ini itu kita bisa menggunakan tegangan supply sebesar 380 sampai 415. Kita gunakan yang 380 saja. Lalu faktor daya motor itu 0,89. Nah, 0,89 ini dapat dari mana sih? Pasti ngarang gitu. Tidak ya, teman-teman. Kita lihat di nameplate-nya. Di sini bisa dilihat ada cos P itu 0,89 sampai 0,86. Nah, karena kita menggunakan tegangan 380, maka kita menggunakan faktor daya juga yang 0,89. Kalau kita pakainya tegangan supply yang 415, maka kita gunakan faktor dayanya yang 0,86. Seperti itu. Lalu untuk efisiensi motor itu sebesar 0,857. Itu dari mana? Wah, pasti ngarang lagi nih. Tidak ya, karena di sini juga sudah tertulis jelas. Di sini ada EFF. Di sini 85,7%, sehingga 85,7 ini dikali 100 mendapat 0,857. Lalu saya akan hitung arus beban penuh ini dalam kilowatt saja, karena umumnya pada kilowatt, sehingga saya menggunakan rumus IFL sama dengan kilowatt dikali 1000 dibagi VL dikali akar 3 dikali faktor daya dikali efisiensi, sehingga didapatkan IFL sama dengan 5,5 dikali 1000 dibagi 380 dikali akar 3 dikali 0,89 dikali 0,857, sehingga hasilnya adalah 10,95 ampere. Nah, hasil IFL ini akan kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan komponen tipe pada sistem atau starter yang akan kita gunakan. Kita masuk ke sizing komponen pada dual starter.
Yang pertama yaitu MCB. Nah, pada tadi kita sudah menghitung arus beban penuhnya yaitu sebesar 10,95 ampere. Nah, pada tabel ini merupakan tabel acuan kita. Di sini ada maximum rating or setting of motor branch circuit, source circuit, and ground fault protective device. Nah, kita hitung dulu untuk MCB rating maksimalnya itu, ini aturannya teman-teman. MCB rating maksimal itu aturan itu 250% dari arus beban penuh, sehingga arus pada MCB maksimal ya itu 10,95 dikali 2,5, sehingga hasilnya yaitu 27,375. Ini untuk arus maksimal. Nah, untuk arus minimal itu sebesar 150 dari arus beban penuh. Nah, ini adalah yang sering dipilih oleh industri, sehingga kita tidak disarankan di bawah 150. Karena apa? Karena terdapat arus lonjakan ketika kita pertama kali menyalakan motor. Nah, dan itu sebesar 6 sampai 10 kali beban penuh. Jadi, ketika kita memilih MCB di bawah 150, itu akan menyebabkan trip pada saat awal penyalaan. Nah, ketika itu terjadi secara terus-menerus, maka komponen yang akan kita gunakan itu akan rusak. Nah, rumusnya untuk IMCB minimum itu IFL dikali 150%, sehingga menghasilkan nilai 16,42 ampere. Nah, untuk MCB yang kita gunakan maksimum, di sini ada MCB standard size atau standar nilai MCB. Untuk maksimum itu kita menggunakan nilai 32 ampere. Karena apa? Karena di bawahnya itu 25, di mana 25 itu lebih kecil dari IMCB maksimum, sehingga itu tidak efisien ya, tidak bisa gitu. Jadi kita gunakan arus 32 MCB dengan arus maksimal 32 ampere. Lalu untuk MCB minimumnya kita gunakan 16 ampere sesuai dengan hasil dari perhitungan MCB rating minimumnya. Karena kita menggunakan nah ini ya, sorry tadi saya loncat ya sepertinya. MCB rating maksimum ini ditentukan dari tabel ini teman-teman. Karena kita menggunakan umumnya itu kita menggunakan motor squirrel cage atau sangkar tupai. Maka kita lihat di sini, ini tipe motornya, kita menggunakan squirrel cage. Nah, kita tarik ke sini untuk inverse time breaker itu di sini tertera 250. Jadi, kita gunakan 250% dari arus beban penuh. Oke, dan ini ya teman-teman, perlu diingat 250 itu didapat dari tabel ini. Tadi saya lupa menjelaskan. Nah, menentukan tipe MCB. Pada video sebelumnya, itu saya sudah menerangkan tipe-tipe MCB. Ada C, D, atau MCBB. Nah, jika kita lihat di motor kita nih, jika motor kita itu lebih dari 10 kW, maka kita harus pilih tipe D. Karena apa? Karena tipe D ini, dia akan trip ketika arus itu sampai 10 hingga 20 kali dari arus beban penuh. Jika di bawah 10 kW atau motor yang kecil, itu kita untuk tipe C aja sudah cukup. Nah, jika motor yang digunakan itu kita lebih besar, maka kita perlu membutuhkan MCCB, di mana arusnya itu lebih dari 100 ampere. Nah, MCCB ini merupakan tidak jauh beda ya. MCCB itu sama dengan MCB, cuma bedanya adalah pada size atau kemampuan dia menahan arus. MCCB ini bisa disebut sebagai kakaknya MCB lah gitu. Nah, karena tadi kita menggunakan MCB minimum 16 ampere dan maksimum itu 32 ampere, maka kita bisa memasukkan ke daftar material atau daftar permintaan gitu ya. Untuk seatbelt starter ini dengan MCB 3 pas 16 ampere 220 volt tipe D, karena kita menggunakan motor lebih dari 10 kW. Lalu yang kedua itu sizing kabel pada dual starter. Nah, kabel itu juga perlu diperhitungkan teman-teman, karena kabel itu kan yang menghantarkan atau menyambungkan komponen satu dengan komponen lainnya. Jadi itu adalah komponen yang paling penting, yang sangat penting. Karena kalau kabel tidak sesuai dengan standar, dia akan cepat panas, bahkan bisa meleleh dan terbakar. Nah, itu akan membahayakan rangkaian kita sendiri gitu. Nah, menurut artikel atau tabel 430.22 dari NEC, sizing the motor circuit conductor to 125% of the FCL rating will easily accommodate the additional heat created into it. The depends also on the temperature and the material of the conductor, whether it is copper or aluminum. Refer to tabel 310.16 dari NEC dan tabel 12.5.1 dari NFPA 79. Nah, kabel ini kan ada dua ya tipenya. Ada tipe copper atau tembaga dan aluminium. Nah, kalau saya itu lebih memilih kabel dengan inti tembaga, karena
menurut saya, karena kabel dengan inti tembaga itu lebih baik dalam menghantarkan arus listrik daripada kabel aluminium. Nah, tadi dijelaskan bahwa ini ya, konduktor tuh 125% dari FCL atau arus beban penuh, sehingga kita harus menghitung dulu I pada kabel itu sama dengan arus beban penuh dikali 125%, dimana didapatkan di sini adalah 13,68 ampere. Nah, kita lihat di tabel 13,68 ampere itu sebenarnya kita bisa dilihat di sini di TWUF di 60 derajat itu kita cari di 16,68, karena paling kecil itu di tabel ini adalah 14 AWG dengan ampere 15. Kita sebenarnya bisa pilih ini sih, tapi untuk lebih amannya itu kita pilih di 12 AWG. Karena apa? Karena di sini 12 AWG itu mampu menghantarkan sampai 20 ampere. Sehingga dengan selisih ampere yang sangat cukup ini, maka kabel akan aman dari overheat, dari panas. Karena kalau kita memilih di 14 AWG, selisihnya itu hanya sekitar 1,02 ampere. Karena kan takutnya kabel akan panas dan tidak mampu untuk menahan itu. Nah, 14 AWG ini bisa kita ubah ke ukuran milimeter persegi. Di sini terlihat tabel 12 AWG itu sama dengan 4 mm persegi. Sehingga kita bisa menambahkan ke bill of materialnya itu kabel dengan 4 inti dengan ukuran 4 mm persegi dengan jenis kabel tembaga. Nah, kenapa kita meminta 4 inti atau 4 core? Karena kita mempunyai 3 pasah dan 1 netral, sehingga kita membutuhkan 4 kabel untuk menyambungkannya ke sistem dual starter. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sizing Tor pada dual starter. Nah, dari artikel 430 NEC, faktor kita bisa lihat di mana? Di nameplate. Kita tanya, faktor service 1,15 atau lebih besar. Nah, jika bisa dilihat di sini untuk nameplate-nya, jika service faktornya itu tertulis 1,15, itu kita bisa menggunakan 125% dari arus beban penuh untuk maksimal overload protection. Kita tidak boleh lebih dari itu, tapi bisa lebih rendah. Nah, kenapa sih tidak boleh lebih? Karena kan ini sebagai safety ya, sehingga batasan dari maksimalnya itu 125%. Kalau kita lebih besar, maka ketika komponen kita sudah overheat, overload gitu, tapi si pengaman ini belum mendeteksi, sehingga mengasumsikan bahwa oh rangkaiannya masih aman-aman aja kok, gak apa-apa. Tapi nanti tiba-tiba di komponennya terbakar, kan? Itu menjadi tidak safety, sehingga hanya maksimal itu 125 derajat. Terus kita lihat lagi di nameplate, apakah suhu motor itu mencapai 40 derajat atau kurang. Nah, di sini ada maksimal ambient itu 40 derajat. Nah, bukan yang itu ya. Suhu ambient itu bukan kenaikan suhu, tapi suhu ambient itu merupakan suhu ruangan motor. Sehingga kita menggunakan 125 dari FLC untuk maksimal overload protection. Nah, jika tidak disebutkan suhu kenaikannya dan faktor servisnya seperti pada di sini, itu kita gunakan 115% saja dari FLC untuk maksimal overload protection, tidak lebih. Nah, untuk perlindungan ekstra, kita itu bisa menggunakan yang lebih kecilnya lagi, yaitu 100% atau 90%. Sehingga untuk perhitungannya, IOL itu sama dengan I arus beban penuh dikali 115%, ya kita gunakannya 115 saja, karena di sini kita di nameplate ini tidak disebutkan suhu kenaikan dan faktor servisnya, sehingga dikali 115% dan menghasilkan IUL itu sama dengan 12,59 ampere. Nah, kita bisa lihat di tabel sebelah kanan, OL standard size itu kita cari di size 12,59, itu berada di rentang ini, 9 sampai 13 ampere. Nah, kita sudah nemu nih besar ampernya untuk Tor. Nah, Tor itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Tor mounted dan DIN-rail mounted. Kalau kontaktor mounted itu Tor itu disambungkan langsung ke outputnya kontaktor, seperti nempel gitu ya, digendong di kontaktornya gitu. Kalau DIN-rail mounted itu dia ditempelnya di rail atau di DIN-rail, sehingga dia tidak langsung menyambung ke kontaktor. Nah, sehingga kita sudah menemukan nih tipenya. Kita bisa tambahkan ke bill of materialnya Tor 3 pasah 9 sampai 13 ampere dari sini. Karena ini ampernya itu kecil, kita bisa gunakan kontaktor mounted sebesar 1 saja. Karena kalau DIN-rail mounted ini biasanya digunakan untuk arus yang besar, seperti di sini misal 400 sampai 630 ampere nih Tornya, kita gunakan yang DIN-rail mounted. Selanjutnya yaitu sizing kontaktor pada dual starter. Nah, ini kita masih memakai acuan arus beban penuh. Di sini ada conductor is only a switching device. There is no mention of conductor in NEC. However, we can treat it like a cable. We need the switching device to be able
to withstand FLC and not melt, just like the cable. So we have to choose 125% dari FLC to be minimum requirement like the cable. You can do up because there is no max, but don't go lower than 125% of FLC. Jadi di sini itu kontaktor itu tidak disebutkan secara langsung di NEC. Nah, tapi walaupun tidak disebutkan di NEC, kita bisa mengasumsikannya itu seperti kabel. Karena kabel itu kan juga penghantar ya. Kontaktor ini sama juga penghantar gitu loh. Jadi kita bisa memilih 125% dari si FLC atau arus beban maksimum. Tapi kita tidak boleh rendah dari 125. Nah, di sini untuk perhitungan I-kontaktornya itu 10,95, ini arus beban penuh dikali 1,25 atau 125%, sehingga hasilnya adalah 13,68 ampere. Nah, ini kita bisa lihat di sini kontaktor standar size itu karena 13,68 di atas 12 ya, kita ambil satu size di atasnya itu 16 ampere. Nah, di sini itu kontaktor kan ada 3 tipe, di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Ada AC1, AC2, dan AC3. Nah, AC1 ini untuk resistive load such as heater, seperti ini kontaktor tipe AC1 ini digunakan untuk pemanas heater gitu ya. Yang kedua itu untuk slip ring motor dan motor yang torsinya tinggi seperti lift gitu. Nah, untuk AC3 ini secara umum diaplikasikan di squirrel cage motor dan arus yang tinggi gitu. Nah, kita juga harus tahu datasheet dari kontaktornya, ada IE atau operation current, UE operation voltage, IC control current, coilnya, dan UC atau control voltage di coilnya. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke bill of material itu kontaktor 3 fasa, operation current and voltage 16 ampere, 380 volt AC itu untuk operation voltage-nya, dan control coil voltage itu 220 AC karena kita menggunakan tegangan kontrolnya itu satu pas. Selanjutnya kita masuk ke sizing komponen pada start delta starter. Tadi sudah nih kita bahas tentang dual starter, kita switch ke start delta. Nah, di start delta itu yang berbeda itu hanya kabelnya ya. Untuk kabel itu kita berbeda perhitungan di start delta. Kita untuk arus beban penuhnya kita masih sama menggunakan 10,95 ampere, dan dari tabel 430.22 dari NEC states that cable size should be at least 125% of the FLC of a motor connected in dual. Nah, di start delta ini kita dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian di kabelnya, dimana di sini ada line side itu sebelum MCB atau kabel powernya gitu. Lalu ada phase side itu kabel setelah MCB di kontaktor utama dan kontaktor deltanya. Lalu ada star side itu di kontaktor starnya. Ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Conductor rating for all the line side sama dengan FCL in dual. Jadi di line side ini atau sebelum MCB itu ratingnya itu besar, arusnya itu sama seperti di dual starter, yaitu 125%. Sehingga 10,95 dikali 1,25 itu sama dengan 13,68 ampere. Nah, untuk di kabel di phase side atau di bagian kontaktor utama dan kontaktor deltanya itu perhitungannya sebagai berikut. 125% dibagi akar 3 sama dengan 72%. Kenapa akar 3? Karena kita di sini menggunakan 3 pasang. Sehingga I-konduktor sama dengan 10,95 dikali 0,72. Sehingga I-konduktor sama dengan 7,88 ampere. Selanjutnya di star side itu sama dibagi itu sama, yaitu sebesar 125 derajat dibagi 3 sama dengan 41%. Nah, yang ketiga itu pada star side atau kontaktor starnya itu 125% dibagi 3 sama dengan 41%, sehingga I-konduktornya itu sebesar 4,48 ampere. Nah, di sini ada keterangan gunakan rating yang sama dengan kabel delta agar tidak panas atau meleleh saat lonjakan arus. Nah, kenapa sih? Biasanya itu star side itu kabelnya sedikit, hanya pendek gitu loh, karena hanya menghubungkan kontaktor delta ke star, dimana biasanya tuh kontaktor delta dan star itu sebelahan, jadi hanya butuh kabel yang pendek, sehingga kita bisa satukan saja ke phase side, ke kabel phase side, kita samakan tipenya gitu loh. Nah, ini ya artikel dari 430.22, ini tabel 310.16 untuk menentukan tipe kabelnya.
atau size kabelnya, dimana di line side itu kan 13,68 ya, kita menggunakan 12 AWG atau 4 mm persegi. Lalu untuk fase side itu kita menggunakan 14 AWG, karena di sini dia hanya maksimal itu 7,88, jadi kita bisa menggunakan 15 ampere. Ya, kita membutuhkan bisa kita gunakan di 14 AWG atau 2,5 mm. Untuk star side-nya itu kita samakan saja ke fase side, sehingga kita bisa memasukkan ke bill of materialnya itu 3 kabel ya. Di sini ada 3 core 4 mm persegi copper cable atau tembaga. 3 core itu untuk line side-nya, lalu di 4 core atau 4 inti ukuran 2,5 mm persegi kabel tembaga itu untuk fase side, dan 3 inti 2,5 mm kabel tembaga 1 meter itu untuk KS. Biasanya nomor 3 dan nomor 2 ini disambungkan saja karena ukurannya sama, hanya berbeda inti. Selain kabel, tor pada star delta itu kita juga berbeda perhitungannya. Sebelum masuk ke perhitungan, pemasangan tor pada star delta itu dibagi menjadi 4, dibagi menjadi 2, yaitu fase side atau after split dan line side atau before split. Di fase side itu dibagi menjadi 2 lagi. Dan di sini setelah kontaktor utama yang pertama, dan yang kedua itu setelah kontaktor utama dan kontaktor delta. Lalu untuk di line side atau before split itu yang pertama itu setelah MCB 3 pas, dan yang kedua itu setelah kontaktor utama sebelum percabangan ke kontaktor delta. Nah, biasanya itu yang sering digunakan untuk ini dan juga ini. Nah, kita hitung sizing tor. Kita hitung sizing tor pada star delta. Di line side itu sama dengan DOL, di mana tor ratingnya itu 115%, sehingga menghasilkan 12,59 ampere. Kita bisa masukkan di OL standard size itu di 9 sampai 13 ampere. Lalu di fase side, jika kita menempatkan tornya itu di fase side, itu ratingnya 115 dari si FLC atau maksimal ya, ini maksimal banget, sehingga 115 dibagi akar 3 karena 3 pas sama dengan 66%. Jadi IFL dikali 66% itu hasilnya 7,22 ampere. Itu kita bisa gunakan size 5,5 sampai 8 ampere. Sehingga ketika memasukkan ke bill of material itu kita bisa meminta thermal overload relay 3 pas. Nah, untuk ampernya itu tergantung dari pemasangan kita. Ketika kita masang di line side itu kita bisa minta 9 sampai 13 ampere. Ketika kita memasangnya di fase side itu kita bisa minta 5,5 sampai 8 ampere. Selanjutnya, nah untuk star delta yang berbeda perhitungannya itu hanya pada kabel dan tornya saja. Untuk MCB, untuk kontaktor itu perhitungannya sama. Jadi saya tidak akan bahas di sini. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu penggunaan cheat sheet sizing komponen agar menentukan komponen secara cepat. Nah, sizing of komponen cheat sheet. Di sini ada tabel, di mana yang pertama ini adalah rumus apa sih? Nah, ini sizing of komponen cheat sheet. Di sini ada rumus IFL atau arus beban penuh, di mana IFL ini akan menjadi patokan kita untuk menentukan, menghitung MCB, kontaktor, tor, dan juga kabel. IFL ini dibagi menjadi 2 rumus dalam kilowatt dan juga horsepower. Nah, untuk cheat sheet-nya ini dapat dilihat. Di sini ada tabel cheat sheet-nya. Untuk menentukan komponen MCB di DOL starter itu direkomendasikan yaitu 150% dari arus beban penuh. Untuk star delta itu kita bisa menggunakan 150% dari arus beban penuh. Lalu untuk komponen kontaktor itu direkomendasikan 125% untuk DOL starter, dan di star delta itu dibagi menjadi 3 di kontaktor. Untuk kontaktor main itu 72%, untuk kontaktor delta itu 72%, dan kontaktor star itu 41%. Lalu untuk thermal overload relay atau TOR itu direkomendasikan 115% di rangkaian DOL starter, dan untuk star delta itu dibagi menjadi 2, untuk line itu sebesar 115%, dan untuk fase itu 66%, itu maksimum. Nah, sedangkan untuk menentukan kabel itu pada DOL starter direkomendasikan sebesar 125% dari arus beban maksimum, dan untuk di star delta itu dibagi menjadi 3. Pada bagian line itu 125% dari arus beban maksimum, di bagian fase itu 72%, dan di bagian star itu 72% atau minimal 41% dari arus beban maksimum. Nah, kesimpulan pada video kali ini adalah dalam mendesain sistem kontrol motor listrik diperlukan pemahaman yang tepat tentang arus beban penuh, IFL, pemilihan komponen proteksi dan kendali seperti MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay, serta perhitungan ukuran atau sizing yang sesuai. Perancangan yang benar memastikan sistem bekerja
aman, efisien, dan andal, serta dapat melindungi motor dari kerusakan akibat arus berlebih atau kesalahan operasi. Nah, saya mempunyai tips untuk mendesain sistem kontrol. Yang pertama, hitung arus nominal motor atau IFL berdasarkan daya dan tegangan kerja sebelum menentukan komponen. Yang kedua, gunakan cheat sheet sizing untuk mempercepat pemilihan ukuran kabel, MCB, dan kontaktor secara praktis. Yang ketiga, sesuaikan rating komponen dengan arus dan jenis starting. Yang keempat, pastikan proteksi terpasang dengan benar, termasuk overload relay dan grounding system. Yang kelima, perhatikan standar dan tabel pabrikan atau datasheet agar desain memenuhi syarat keselamatan dan keandalan operasional. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan juga perkataan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.